Tahukah kau apa yang dirasakan seorang panglima saat ia harus memerintahkan pasukannya untuk mundur dari kota yang baru saja mereka taklukkan dengan darah dan air mata? Saat itu, Khalid bin Walid berdiri di gerbang Damaskus. Ia baru saja menaklukkan kota tertua di dunia itu. Namun, datang kabar bahwa Kaisar Romawi, Heraklius, mengirim pasukan balasan yang jumlahnya tak terbayangkan. Dengan hati yang mungkin teriris, Khalid berbisik pada penduduk Damaskus, "Maafkan kami tak sanggup melindungi kalian kali ini. Ini uang upeti kalian, ambillah kembali." Mereka mundur, bukan karena takut mati, tapi karena mereka sedang menggiring musuh menuju perangkap iman di sebuah lembah bernama Yarmuk. Kisah tentang keberanian untuk mundur, strategi langit, dan pedang-pedang yang bergetar karena doa akan kita bahas dalam video ini. Selamat datang di Kisah Inspiratif. Tahun 13 Hijriah, atau dalam kalender Masehi, tahun 634 Masehi. Madinah masih diselimuti duka. Baru beberapa bulan sebelumnya, Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama umat Islam, menghembuskan napas terakhirnya. Umat baru saja kehilangan Abu Bakar, sebagaimana 2 tahun sebelumnya mereka kehilangan Rasulullah. Kini, tongkat kepemimpinan berada di tangan Umar bin Khattab, seorang lelaki tegas bermata tajam, lelaki yang dulu pernah berniat membunuh Nabi, namun justru berakhir menjadi pembela Islam paling gigih. Kini, ia duduk di serambi Masjid Nabawi, memandangi Cakrawala Utara. Matanya menerawang jauh. Di sana, di balik hamparan pasir dan gunung batu, berdiri sebuah imperium raksasa, Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium. Selama berabad-abad, Romawi adalah nama yang ditakuti. Kaisar mereka, Heraklius, adalah penguasa yang baru saja meraih kemenangan gemilang atas Persia. Wilayahnya membentang dari Anatolia hingga Mesir. Tentaranya terbiasa dengan peperangan lapis baja dan formasi yang tak tertembus. Bagi dunia saat itu, Bizantium adalah adidaya yang tak mungkin ditumbangkan. Dan di wilayah kekuasaan Bizantium itulah terdapat negeri Syam, negeri yang diberkahi, tanah para nabi, tempat Ibrahim berjalan, tempat Daud bertasbih, tempat Isa menyampaikan kabar gembira. Tanah itu adalah surga dunia. Kebun zaitun yang hijau, kota-kota kuno dengan pilar-pilar marmer menjulang, dan pasar-pasar yang ramai oleh rempah-rempah dari timur jauh. Tapi di balik keindahannya, penduduk Syam hidup dalam tekanan. Pajak yang mencekik leher, kesenjangan antara bangsawan Yunani yang hidup dalam kemewahan istana dengan rakyat Arab lokal yang diperlakukan sebagai warga kelas 2. Mereka merindukan keadilan. Mereka merindukan cahaya. Dan cahaya itu telah mulai merambat dari Madinah. Beberapa tahun sebelumnya, di masa Khalifah Abu Bakar, pasukan Islam telah mengirimkan ekspedisi pertama ke arah Syam. Dipimpin oleh para panglima terbaik, Abu Ubaidah bin Jarrah, lelaki kurus yang hatinya selembut kapas, namun sekuat baja. Amr bin Ash, diplomat ulung yang lidahnya setajam pedang. Syurahbil bin Hasanah, dan Yazid bin Abi Sufyan. Mereka bergerak bukan dengan kesombongan para penakluk. Mereka bergerak dengan pesan sederhana. Masuklah ke dalam agama ini, niscaya kalian akan selamat. Atau tetaplah pada keyakinan kalian, dan kami akan melindungi kalian dengan jaminan keamanan. Pertempuran-pertempuran kecil pun meletus. Ajnadain, Fihl, Marj as-Safar. Satu persatu, pos-pos terdepan Bizantium di perbatasan mulai goyah.
Kabar tentang pasukan dari selatan yang berani mati ini mulai merayap ke telinga para jenderal Romawi. Hingga akhirnya, pada tahun 635 Masehi, sebuah peristiwa yang mengguncangkan istana Konstantinopel terjadi. Damaskus jatuh.